ya. Eksponensial, simple itu sederhana gitu ya. Eksponen ini angka, smoothing itu penyesuaian ya. Nah, ini rumusnya ya. Tidak usah khawatir dengan belum pernah belajar statistik atau belajar matematika yang lain ya. Oke, nah ini kita lihat rumusnya. Ft plus 1 forecast periode berikutnya. Ini artinya kita mau melihat tren ke depan itu, misalkan sekarang bulan Oktober, kita mau melihat kira-kira tren di November tuh naik atau turun gitu ya. Nah, itu berarti yang dicari adalah angka Ft plus 1. Nah, di sini ada alfa ya. Ini bacanya alfa. Kemudian ada D itu demand ya. Ya, atau questionnya itu adalah T, supply itu S ya. Nah, sumbu kita lihat di sini. Oke. Nih, kemudian kita ambil lagi ya. Oke, nah kalau di sini Y gitu ya, kita tulis di sini Y, ya. Kemudian kita tulis di sini X, ya. Nah, silahkan di apa? Yang mana yang supply, mana yang demand gitu ya. Ya. Oke. 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 Yang mana yang demand, yang atas atau yang bawah? Yang mana yang permintaan? Yang atas atau yang bawah? Yang ini ya, yang saya maksud yang ini, antara dua garis ini ya, dua garis ini ya. Mana yang disebut demand, mana yang disebut supply? Atas, yang lain? Yang atas, garis yang atas, oke. Nah, ini yang disebut namanya titik oke. Nah, kalau yang ini ya, ini adalah titik equilibrium gitu ya. Titik yang kita sebut titik keseimbangan gitu ya. Nah, permintaan dan penawaran akan berada pada titik keseimbangan tuh di sini gitu. Nah, kita lihat yang ini sekarang. Oke. Nah, D1 itu permintaan aktual periode sekarang plus 1 tambah alfa ya, dikali FT ya. FT itu forecast periode sekarang yang telah ditentukan sebelumnya. Oke. Nah, suatu metode rata-rata yang bereaksi lebih kuat terhadap perubahan terbaru, rata yang lebih besar kepada data baru sangat berguna jika perubahan terbaru menghasilkan perubahan aktual, bukan fluktuasi acak. Oke. Oke. Nah, kita lihat yang ini sama saja, rumusnya sama ya. Rumusnya sama sekali, sama saja. Nah,
Kita lihat aplikasinya di sini coba. Nah, permintaan barang terhadap B selama 12 bulan lampau adalah seperti terlihat. Ini permintaan barang Januari sampai Desember. Ini trennya. Ya. Nah, perusahaan menginginkan atau memperimbankan perambalan menggunakan metode eksponensial smoothing. Nah, faktor pembobatannya alfanya sama dengan 0,30 dan 0,50. Oke. Nah, ini hasilnya gitu ya. Kalau menggunakan alfa 0,30 ya. Nah, ini datanya. Datanya ini silakan kalau mau ditulis pindah ya. Januari sampai Desember. Januari 37, Februari 40, 41. Nah, kita mau melihat ya. Kita mau melihat tren permintaannya dengan menggunakan rumus yang kedua atau disebut exponential smooth gitu ya. Nah, ini ada dua alfa 0,30 dan 0,50. Nah, alfa ini gitu ya, alfa ini tergantung kebutuhan Anda. Anda mau memprediksinya seakurat mungkin atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat yang ini. Nah, ini dengan menggunakan alfa 0,30 peramalan untuk periode 2 ya. Nah, ini yang kita mau cari adalah ft plus 1 gitu. ft plus 1. ft plus 1 itu t di sini ya. T periode sekarang ya. Dan t ditambah 1 gitu ya. Artinya 1 tambah 1 jadi f-nya 2 gitu. Atau kalau ini periode 3 ya. Periode 3 di sini artinya T periode sekarang ya. Yang 2 tadi kita mau lihat yang ketiganya kapan, berapa gitu. Nah, yang ini lihat, perhatikan yang ini alfanya 0,30. D1 itu permintaan. Ini 37 ya. Ini 1 dikurangi alfa, alfanya 0,30, F1-nya 37. Nah, kita lihat ya. 37 itu adalah angka di awal. Ya, ini angka D1 ya. Kita mau melihat periode 2 gitu ya. Periode 2 maka menggunakan rumus yang seperti ini untuk mensemut exponential smoothingnya. Oke. Ya. Kemudian ini kalau yang ini menggunakan alfa 0,5 ini kali ini ya. Kemudian yang periode ketiga ini beda-beda hasilnya ya, beda-beda, sangat beda-beda sekali. Oke. Nah, yang selanjutnya itu adalah metode sebab akibat, ya, causal method, ya, dengan regresi linier, y sama dengan a plus bx. Ini sama rumus ya, tapi rumus ini bisa dijabarkan ya, tapi kita bukan dalam suasana untuk pelajaran ilmu statistik gitu ya. Jadi ini asalnya dari y itu permintaan ya, dan y itu sumbu untuk cenderung dengan permintaan atau perubahan ya. Nah, di sini lihat lagi, atau kalau disebut di sini biasanya gitu ya, ini adalah regresi sederhana karena hanya melibatkan satu variabel bebas, satu variabel tidak bebas ya. Variabel yang di sini ya, ini adalah variabel tidak bebas. Angka yang ada di huruf y ini y gitu ya,
ini sangat dipengaruhi dengan angka yang ada di X ini. Jadi begitu X-nya naik, maka di sini pasti berubah. Jadi variabel tidak bebas yang ini dipengaruhi, atau variabel independen, independen ya, yang ini dipengaruhi oleh variabel dependen, gitu ya. Nah, A ini alfa, B ini di sini adalah beta. Oke. Nah, ini biasanya digunakan jika terjadi tren pada permintaan. Misalkan kita mau melihat ya, tren, rumus yang mana nih? Rumus yang ini adalah rumus sebab akibat atau linear ya. Oke. Nah, jangan perhatikan yang di sini ya. Di sini Anda akan bingung sekali ya. Akan bingung sekali yang ini. Ini ada ektopi, n ektopi, y ektopi. Nah, kita lihat di selanjutnya dulu ya. Ntar baru kita ke aplikasi. Oke, kita masuk. Mari. Nah, yang ini. Nah, ini tadi yang eksponensial. Kita mau masuk yang sederhana. Nah, ini siklus ya, siklus yang tadi kita lihat ya. Kalau tadi dengan moving average ya, moving average itu tadi ada di yang ini ya. Ya, ini moving average ya, rata-rata bergerak. Ini angkanya seperti ini ya, siklusnya turun naiknya gitu. Tapi kalau menggunakan yang ini tadi, oke. Nah, lihat menggunakan yang exponential smoothing ya, itu garis aktualnya ya. Kemudian yang ini yang alfa 30, ini 0,30, kemudian ini alfa 0,50 yang hijau ya. Selalu angka aktual itu berada di atas ya, kecuali yang ini. Kecuali yang ini. Lebih penyesuaiannya lebih hampir sama gitu ya dengan kondisi realnya gitu. Ini perbedaan eksponen smoothing gitu ya, eksponen smoothing. Nah, ini yang tadi kita lihat di slide yang ini ya, yang ada di buku Anda ya. Y sama dengan A plus BX. A ini intercept ya. Sekali lagi jangan berpikiran susah dulu bahwa ini sangat statistik sekali gitu ya. Tapi ini paling sederhana gitu ya. B ini slope of the line ya, atau beta ini slope itu Anda belajar di pengantar ilmu ekonomi ya, mengenai slope ya, atau di matematika ekonomi ini ada ya. Jadi berhubungan gitu ya, berhubungan sekali ya. Tapi lebih jelasnya itu adalah di pengantar ilmu statistik gitu. Oke. X ini time period, Y ini forecast for demand for period X gitu ya. Nah, di sini gitu ya. Ini B, ini A, ini sebenarnya untuk mencarinya gitu ya. Untuk mencari kenapa sampai muncul angka yang tadi ya, penjabarannya. Nah, ini kita jabarkan di sini ya. Perusahaan B dengan data yang tadi di smoothing average ya, ingin mengembangkan peramalan dengan menggunakan metode trend